Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan membahas plot lengkap One Piece chapter 1122 yang akan memperlihatkan bagaimana robot Emmets berhasil mengalahkan semua Gorosei. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas bersama-sama. Judul pada chapter kali ini yaitu Ketika Waktunya Tepat. Chapter kali ini dimulai dengan lebih banyak reaksi dari seluruh dunia. Salah satunya adalah Dressrosa. Orang-orang takut negara mereka akan tenggelam di bawah laut. Sementara para bajak laut sangat senang karena ada kesempatan untuk menguasai dunia. Sedangkan di rumah sakit angkatan laut, Koby teringat saat dia berbicara dengan Luffy tentang apa artinya menjadi raja bajak laut. Tapi Koby bertekad untuk menghentikan Luffy. Cerita beralih ke Pulau Karaibari, di mana Buggy sedang berbicara dengan semua bawahannya bahwa dunia akan menjadi miliknya. Semua anak buah Cross Guard menyoraki Buggy saat krokodil dengan marah memerintahkannya untuk duduk. Lalu cerita beralih memperlihatkan nasib dari Karibo. Katarina Devon dan juga Van Auger yang berlayar kembali ke Hachinosu. Devon menelpon Teach untuk berbicara tentang Karibo, untuk meminta izin bahwa dia bisa saja membunuh Karibo sekarang jika Teach memperbolehkannya. Namun hal itu langsung dicegah oleh Teach yang mana ia akan mendengarkan dulu informasi apa yang akan disampaikan oleh Karibo. Jika pesan itu tidak penting, maka Karibo akan langsung dihabisi. Cerita kembali ke Pulau Egghead yang mana pesan Vegapunk masih berlanjut. Vegapunk mengatakan, dan itulah kebenarannya. Joy Boy. Saat Vegapunk masih berbicara, Walkuri menyerang Emmets lagi. Kali ini transmisi Denden Mushi benar-benar dihancurkan dan siaran Vegapunk berakhir dengan tiba-tiba. Nujuro masih berlari mengejar kapal Sunny. Sedangkan Saturnus yang masih berada di pantai berhasil memulihkan tubuhnya dengan sangat cepat setelah serangan combo Luffy dan juga Bonnie pada chapter lalu yang membuat tubuhnya hancur. Nah, dalam halaman ganda yang luar biasa kita bisa melihat bahwa Jupiter, Walkuri dan juga Nojuro akan melompat bersama ke kapal Elbaf dan juga kapal Sunny yang mulai menjauh dari pantai. Momen ini membuat Luffy dan lainnya sangat kaget. Karena jika kapal ini hancur, maka akan semakin sulit mereka untuk kabur. Tapi tunggu dulu, Emmets memegang sesuatu di dekat pinggangnya. Namun sayangnya kita tidak dapat melihat dengan jelas dan kemudian dia berpikir tentang Joy Boy. Emmets meminta maaf kepada Joy Boy, yang mana ia tahu jika Joy Boy tidak mungkin masih hidup. Tapi terlihat dia sangat mirip denganmu dan aku tidak bisa tidak memikirkan hari itu. Joy Boy, maafkan aku karena aku tidak bisa menjadikanmu seorang raja. Kemudian Emmets menanyakan sesuatu kepada Luffy. Siapa namamu? Lalu Luffy menjawab, aku Monkey D. Luffy, orang yang akan menjadi raja bajak laut. Emmets langsung kaget karena Luffy juga penyandang nama D. Lalu si robot ini menarik benda yang dia pegang dari pinggangnya. Dan hal itu membuat simpul pada tali di dalam tubuhnya terlepas. Tiba-tiba suasana langsung berubah. Banyak petir hitam raksasa muncul dari dalam tubuhnya yang membuat sebagian besar angkatan laut pingsan di dalam kapal perang mereka. Luffy yang melihat hal itu juga sangat terkejut. Emmets yang tertawa mulai memanggil Luffy. Luffy spontan mengatakan, Haki penakluk? Dan robot raksasa ini berterima kasih kepada Luffy karena mengizinkannya mendengarkan irama nostalgia itu lagi. Ini membawanya kembali saat masih bersama Joy Boy dulu. Nah, dalam sebuah serangan ganda yang epik, Emmets melepaskan serangan haki penakluk yang super masif dari tubuhnya yang mempengaruhi seluruh pulau Egghead. Kita bisa melihat kilat hitam besar dan laut di sekitar pantai Egghead berguncang dengan begitu kencangnya. Robot Emmets memberi pesan kepada Luffy agar dia jangan sampai mati. Dan saat ini aku tidak akan membiarkanmu mati. Para wakil Laksamana nyaris tidak bisa menahan haki penakluk. Mereka tidak tahu haki kuat milik siapa itu. Semua anggota Gorosei di pulau itu tidak kuat menahan haki yang dilepaskan si robot yang membuat mereka terpental kembali dan berubah ke dalam wujud manusianya.
Dan setelah itu, Jupiter, Valkyrie, Nusjuro kembali ke markasnya di Redland. Sedangkan Saturnus adalah satu-satunya Gorose yang tersisa di Pulau Egghead. Jupiter, Valkyrie, dan Nusjuro terengah-engah di ruang otoritas. Kita melihat Mars sudah duduk di sana, dia mungkin sudah kembali ke Marigoes karena serangan Luffy. Nah, di kamar bunga, kita bisa melihat Im Sama berlutut dan berteriak sambil mengeluarkan keringat di dalam tubuhnya. Ia merasakan kekuatan haki yang dilepaskan oleh robot MX juga. Lalu Im Sama membayangkan sosok Joy Boy. Sebelum lanjut ke pembahasan, kami perkenalkan paket tas super hemat. Beli 1 dapat 3 dengan harga hanya 40 ribuan saja. Spesial tas lempang PG Black Series model trendy yang bisa digunakan pria maupun wanita. Meski harganya murah, tapi bahannya pastinya tebal. Buruan check out sekarang juga, promonya terbatas. Linknya ada pada kolom deskripsi atau kolom komentar. Nah, saat ini kapal Sunny akhirnya berhasil terjun ke laut dan berlayar menjauh dari Pulau Egghead bersama dengan kapal Elbaf juga. Semua orang di 2 kapal tersebut kaget dan bertanya-tanya kemana perginya semua Gorose. Para raksasa juga bingung, bertanya mengapa robot bisa mengeluarkan haki sebesar itu dan mengapa haki membuat orang-orang menghilang. Di pantai Egghead kita dapat melihat sisa-sisa tubuh Emmett tergeletak di tanah di depan Saturnus. 2 halaman terakhir dari bab ini adalah kilas balik antara Joy Boy dan juga Emmett yang terjadi berabad-abad yang lalu. Joy Boy sedang duduk di antara 2 bukit di sebuah pulau, berbicara dengan Emmett. Joy Boy masih dalam wujud siluet, tapi kita bisa melihat dia menggunakan topi jerami dan juga mantel. Emmett mengenakan pakaian yang mirip dengan para raksasa, atau lebih tepatnya mirip dengan pakaian Brogy. Joy Boy berkata kepada robot raksasa itu, "Ingatlah Emmett, hanya jika waktunya tepat, aku akan mengkompres hakiku yang paling kuat dan aku akan menyegelnya di dalam tubuhmu. Suatu hari aku akan mati, tapi kamu akan hidup lebih lama dariku. Akan ada hari di mana aku tidak bisa menolongmu lagi. Saat hidupmu atau hidup orang yang ingin kamu lindungi berada dalam bahaya, saat itulah kamu akan tahu waktu yang tepat. Ketika saat itu tiba, lepaskanlah ikatannya." Emmett selalu bertanya, "Ketika waktunya tepat, kamu akan datang untuk menolongku?" Joy Boy menjawab, "Iya, itu benar. Aku akan datang untuk melindungimu dari masa lalu, seperti yang selalu kulakukan." Lantas cahaya di mata robot Emmett berubah bentuk karena robot ini sangat senang dengan apa yang dikatakan oleh Joy Boy. Emmett selalu berterima kasih kepada Joy Boy. Itu membuat si robot senang dan merasakan jika Joy Boy selalu bersamanya setiap saat. Joy Boy melanjutkan perkataannya, "Tentu saja, tapi kita sedang berbicara sesuatu jauh di masa depan, bukan?" Pada panel terakhir dari bab ini, kita kembali ke masa sekarang. Cahaya di mata robot Emmett telah menghilang. Pesan editor sebelum menutup chapter ini, dan dia akhirnya tertidur bersama dengan kenangannya yang indah. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini, dan sayangnya minggu depan One Piece harus kembali libur.